warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Baik. Sehat ya? Masih semangat ya walaupun sudah siang? Iya Bu, semangat. Iya Bu, masih Bu. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya harap ini tidak menjadi penghalang bagi kalian untuk tetap belajar. Silakan salah satu dari siswa untuk memimpin doa dulu. Baik, pada jadi kita berdoa menurut kepercayaan agama masing. Berdoa dimulai. Doa mulai. Ya, terima kasih. Saya ingin cek kehadiran dulu sebelum mulai pelajaran. Sudah masuk Google Meet semua ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini Ibu punya sebuah video untuk kalian yang akan kalian simak bersama-sama. Ketika jam pulang sekolah, ia selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Ia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra. Ada yang bisa menyampaikan informasinya tentang apa itu videonya barusan? Tentang sistem pertidaksamaan linear Bu, samaan. Dari mana kita bisa tahu itu tentang sistem pertidaksamaan linear? Tadi itu ada apa tentang Y sama X. Saya Bu, videonya tadi tentang sopir taksi yang hendak menjemput siswa dan siswi. Mobilnya hanya bisa membawa 3 penumpang saja. Kalau membawa lebih dari 3, nggak boleh Bu, hanya bolehnya 3. Betul, tepat sekali. Kalau kita nyatakan peristiwa tadi ke dalam bentuk matematika, bagaimana bentuk matematikanya? Siswanya dimisalkan variabel X dan siswinya dimisalkan menjadi variabel Y. Jadi nanti X dan Y nggak boleh lebih dari 3. Dalam bentuk matematika nanti jadinya X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 3. Ya, pendapat yang sangat bagus. Terima kasih. Jadi kalau dibuat dalam bentuk matematika, nanti akan menjadi X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 3. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti alurnya, kalian akan diberikan permasalahan. Kemudian dari permasalahan itu kalian akan bersama-sama anggota kelompok kalian merumuskan masalahnya apa saja. Setelah itu kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian. Setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti pada saat diskusi, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Kemudian pada saat presentasi, Ibu akan melakukan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuannya, nanti akan kita lakukan penilaian di akhir proses pembelajaran. Kemudian manfaat dari sistem pertidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai minimum dalam menentukan biaya produksi. Muncul Bu. Muncul ya? Ada gambar apa itu? Muncul Bu. Ada gambar Gojek. apa? Gojek. Gojek. Gojek betul. Gojek. Gojeknya Sama- itu pakai Sama apa? mencuci piring Bu. Oh iya, sama cuci Grab. piring. Grab Bu, Grab. Lihat Grabnya. Grabnya itu bawahnya itu masih pakai celana abu-abu loh. Jadi itu masih itu siswa itu Sekolah. masih SMA ya, masih sekolah. Oh iya. Masalah 1. Ardi seorang siswa SMA yang memiliki pekerjaan paruh waktu. Untuk mengantar barang, Ardi dibayar 15.000 per jam. Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran, Ardi dibayar 9.000 per jam. Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaannya? Ya, menjelaskan tentang masalah 1. Lagi raise hand ya? Ya, kelihatan Well, ya? well. Iya, silakan Iya Bu, Imelda. iya. Angkat-angkat di bel. Angkat tangan tuh tadi. Enggak Bu. Enggak, ngetet dari tadi tuh. Rehan Bu, Rehan. Oh ya. Siapa yang mau mengulas kembali masalah 1 ini tentang apa?
Mengantar makanan Grab sama nyuci untuk itu, Bu. Iya, Iya, mengantar barang sama seorang mencuci. siswa yang memiliki 2 pekerjaan. Betul. Kemudian untuk mengantar barang dibayar berapa per jamnya? 15.000. 15.000 per Kemudian dan berapa tanaman karena uangnya hanya 100.000. Permasalahannya paham ya untuk yang masalah 2? Baik, sekarang Ibu akan bentuk kalian ke dalam kelompok. Untuk bisa memecahkan permasalahan itu, kalian akan baca bahan ajarnya dahulu. Ibu akan share di grup WA, nanti kalian akses. Di bahan ajar ini, kalian bisa baca materinya. Di sana ada, setelah kalian membaca bahan ajar, kalian bisa mengerjakan LKPD. Link LKPD sudah Ibu share barusan di grup WhatsApp. Nah, ini LKPD dari kelompok 1 ya. Di sini ada petunjuk belajar. Ada petunjuk belajar, ada alat dan bahan, ada tujuan pembelajaran, bisa kalian baca. Kemudian nanti diisikan kelasnya, kelas kalian dan anggota Warnanya warna kelompoknya. biru. Anggota kelompoknya diisikan. Yang mengedit satu saja ya, tidak perlu semuanya mengedit. Baik, Bu. Ya. Nah, di sana ada masalah 1, silakan dibaca kembali pada LKPD. Kemudian ada alternatif penyelesaiannya. Baik. Kemudian di bawah nanti kalian diminta untuk menggambar grafik. Jadi silakan sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu 45 menit ya. Soal pertama nih, dari permasalahan di atas tuliskan model pertanyaan. Model. Jika X menyatakan banyaknya tanaman Iya. yang dibeli dan Y menyatakan banyaknya pupuk yang dibeli, maka sistem ketidaksamaan linear adalah, nah gitu tuh yang soal nomor 1. Yang nomor 1 kan itu. Iya. Itu bukan kayak gini, pakai 15x ditambah 9y harus kurang atau sama dengan 10 gitu. yang mengantar barang pakai X. Melebihi 10 jam. 10 jambu. Jadi 10. Berarti Lebih 10 jam. ada Lebih dari Lebih dari sama dengan sama dengan berapa? Iya, sama dengan 10 kurang dari atau sama dengan 10 jam. Ini koordinatnya mau X sendiri atau Y sendiri atau digabung? Itu nomor berapa ya? Nomor 4 kan? Iya. Di nomor sama empat dong. enggak, Ci? digabung apa enggak? Tambah Ini X-nya ini kan 8,0. jadi 6, Bu. Tanamannya Iya, 6 saya Y. tahu. Berarti kan kurang dari 10 kan ya, Bu? Y-nya ini 0,13,3. Kok pakai 0? Oh iya. Saya dibelutin aja. Dah, silakan Zaki. Yang tidak bersamaan linear itu kan hasilnya 10.000 X ditambah 20.000 Y kurang dari 100.000. Jadi X plus 2Y Plus 2Y sama dengan dengan 10. Kurang dari. Baik, karena sudah 45 menit lebih ini waktu berdiskusinya. Tinggal langkah terakhir tadi ya. Ya, Bu. Ya, baik. Yang mau presentasi dulu kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Baik, kita mulai dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesalahan yang ada pada kelompok kami, yaitu seorang anak SMA yang memiliki 2 pekerjaan. 11x ditambah 9y harus lebih besar atau sama dengan 120. Kita harus mendapatkan uang 120.000. yang ada yang tidak jelas atau mau dijelaskan. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Zaki Desadana dari kelompok 2. Ingin bertanya, kan yang nomor 4 itu kayaknya kan daerah yang memenuhi sistem ketidaksamaan linear pada permasalahan ditunjukkan pada gambar atau garis nomor berapa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 nomor 7. Apakah Ardi bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam? Ya, bisa enggak itu jawabannya tadi? Tidak bisa. Bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bisa mendapatkan 120.000?
Bisa? Bisa. Berarti Lebih malah. Oh, lebih ya. Berarti titik 8,1 itu masuk dalam daerah penyelesaian. Nah, titik 8,1 itu harus bisa kamu tunjukkan dalam grafik yang kamu gambar. Dari gambar yang ditunjukkan oleh kelompok 1, 8,1 masuk dalam daerah penyelesaian atau tidak? Belum. Ya, berarti nanti itu grafiknya diperbaiki, tunjukkan itu masuk dalam daerah penyelesaian. Baik, bisa kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Ya. 1. Dari permasalahan di atas, tuliskan model matematikanya. Jika X menyatakan banyaknya tanaman yang dibeli dan X. Terima kasih untuk Ibu, presentasi mari, kelompok 2 tadi, bagus sekali. Kemudian yang saya tanya, untuk kelompok 2, tadi saya lihat pada gambar grafiknya itu, Iya, Bu. tadi disebutkan untuk soal yang nomor 5, itu tidak bisa dilakukan oleh Nova. Betul, begitu? Ya, Bu, tidak dapat untuk membelinya. Pada grafik, apakah 8,2 tidak masuk dalam daerah arsiran? Ya. Masuk ya? Masuk dalam daerah penyelesaian? Ya, masuk, Bu. Saya tanya yang lain, 8,2 masuk dalam daerah penyelesaian atau tidak? Daerah penyelesaian? Tidak masuk, Bu. Nah, nggak masuk ya. Jadi dalam daerah penyelesaian yang disampaikan oleh Tidak masuk, Bu. kalau kelompok bisa dipahami ya? Gitu. Bisa, Bu. Itu saja dari saya. Sudah Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, terima kasih sudah melakukan presentasi. Saya ingin menambahkan beberapa yang menurut saya ini perlu untuk kalian perhatikan. Jadi tadi hasil dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, kalian yang menggunakan metode uji titik atau menggunakan metode memperhatikan tanda ketidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaian, yang perlu kalian ingat, kalian dengan negatif itu harus kamu perhatikan karena tandanya nanti akan berubah begitu. Itu yang perlu kamu perhatikan untuk pelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, Bu. Menyatakan soal cerita ke bentuk ketidaksamaan, Bu. Ya, kita mengubah soal cerita ke bentuk ketidaksamaan, betul. Kemudian Mencari titik kosong. Menggambar grafik. menggambar grafik. Apa yang paling menyenangkan dari kegiatan kita hari ini? Aplaus dulu. Ya, kita aplaus dulu. Belajar bareng, Bu. Belajar di aplikasi Canva. Ada yang mau menyimpulkan kembali yang sudah kita pelajari? Mengubah soal cerita ke bentuk ketidaksamaan. Mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Mencari Dari titik kosong sumbu X dan sumbu Y. dan sumbu Y. Ya, betul. Menggambar dari risiko. Menentukan daerah penyelesaian dengan metode titik uji atau dengan melihat tanda ketidaksamaannya itu, Bu. Oh ya, ya betul. Jadi kita menentukan daerah penyelesaian dengan metode titik ujinya. Mungkin ada yang menemui kendala saat kita melakukan proses pembelajaran. Kendala Jaringan sih, Bu. kendala jaringan. Ibu ingatkan kembali untuk mengerjakan tugas yang ada pada slide terakhir. Kamu cari kemudian tentukan solusinya bersama kelompok kalian, itu tugasnya. Kemudian untuk hari ini terakhir kita akan melaksanakan penilaian. Ibu akan kirim link grup WA, silahkan kamu akses, kemudian kamu tulis di sana namanya, nama kamu, dan tuliskan jawaban dari pertanyaan. Ya sudah masuk semua ini. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi